Karena cuma ketemu sekali dan memang pezina, mereka dua sudah pindah, pergi lagi ke tempat lain. Si A ke kota lain, si B kota lain. Di tempat lain si A ketemu si C, perempuan lain, berzina lagi. Si B ketemu pria lain, si D, berzina lagi. Kalau 4 orang ini adalah pemula dalam hubungan seks, saya pakai kata pemula, tetap mereka rusak. Berarti dalam hidup si A ada si B, ada si C, nyampur semua jadi satu. Dalam hidup si B ada A, ada B, ada D. Kalau mereka pemula. Kalau tidak, maka itu mengapa saudara? Orang yang suka berzina itu omongannya pasti nggak pernah benar. Ngaconya luar biasa. Karena campurannya sudah nggak karu-karuan itu. Entah otaknya siapa lagi, entah perasaannya siapa lagi, campur semuanya. Nah kalau orang ini menikah benar-benar tanpa diputuskan semua dosa perzinahannya, lalu bertemu pasangan yang sama-sama bekas pezina juga, akan melahirkan anak-anak yang jiwanya aneh, campuran dari sekian banyak orang itu tadi. Nah setan paling senang membuat kekacauan. Ini akibatnya. Maka itu firman berkata, setiap dosa lain yang dibuat oleh manusia itu semua di luar tubuhnya, hanya dosa percabulan yang merusak tubuh orang itu. Maka itu seluruh hukum perjanjian lama kalau saudara baca. Mengapa setiap kali papa kita bicara keras tentang perzinahan, maka dia akan sambungkan dengan kata-kata, orang yang berzina itu nggak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Saya baru tahu lewat ayat ini. Karena jiwanya, tubuhnya, kekuatannya, rohnya, akal budinya sudah tercampur, tercecer, nggak tahu di mana semua. Sehingga kita tidak bisa seutuhnya, sebulat-bulatnya mengasihi dia. Tapi kalau kita lakukan untuk suami istri, itu tidak merusak. Karena itu memang perintah Tuhan. Saudara dengar, tidak ada penjelasan tentang seks sejelas Alkitab ini. Katakan amin. Ada jutaan buku tentang seks, tapi tidak pernah sehebat yang satu ini. Para ahli bisa menjelaskan akibatnya begini begitu, kita terima. Tapi sampai serusaknya moral, mental, fisik, dan spiritual, itu hanya ayat ini. Tidak ada pada kitab suci agama apapun juga. Saudara, bagian terakhir 1 Korintus 13. Kiranya ini menolong kita mulai hari ini. Nanti saya minta Pak Pendeta Daniel Gulto menolong kita memimpin dalam doa. Kami akan doakan saudara yang tertekan, yang punya masalah, pokoknya gak tahu dah ini bagaimana. Ada Bapa yang baik, ada Tuhan yang baik mengasihi kita semua. Sekarang kita akan lihat definisi kasih dan cinta. Itu beda. Nah kalau saudara kesepian, jangan cari cinta, malah hancur nanti hidup itu. Kalau saudara lagi tertekan, ingin cari pelampiasan, jangan cari cinta dalam nama Yesus. Carilah kasih itu. Amin. Ini bedanya. Ayat 4. Kasih itu sabar. Kalau cinta pasti tergesa-gesa, saudara. Enggak pernah sabar kalau cinta. Saya berkata, di dalam cinta pasti ada unsur seks, ada unsur perzinahan. Dalam kasih enggak ada unsur itu. Maka itu didefinisikan begitu rupa. Berapa banyak kita sudah tertipu oleh cinta, hancur semuanya. Kedua, masih ayat 4, kasih itu murah hati. Kalau cinta itu egois. Kasih itu tidak cemburu. Kalau cinta itu cemburuan terus. Kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kalau cinta pasti sebaliknya. Kasih tidak melakukan apa yang tidak sopan. Kalau cinta itu sangat tidak sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kalau cinta itu pasti egois. Kasih tidak memarah. Kalau cinta pasti ada perkelahian, ribut terus.
Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau cinta sudah penuh dengan dendam. Kalau saya salah, saya minta maaf. Pasti kita pernah mengalami sakit hati gara-gara cinta. Kita ditipu, kita dibohongin, kita diperas. Coba lihat. Nah, yang saya sedih dari semua slogan di tempat ini, ternyata pelarian cuma pakailah kondom. Bukan itu jawabannya, goblok. Maaf saya berkata. Kalau cuma kondom saja nggak akan menyelesaikan masalah. Setuju saya katakan ini? Jawabannya adalah masuk ke kamarmu, tutup pintu. Yang kekasih menunggu kita semua di situ. Yesus Tuhan namanya. Dengan demikian batin kita nggak akan tersiksa. Karena kita bebas dari tuduhan rasa bersalah itu tadi. Bahkan keluarga kita pun aman. Istri anak kita pun jadi tenang. Karena mereka tahu punya suami dan ayah yang takut akan Tuhan. Yesus itu jawaban untuk semuanya. Larilah kepada Dia. Itulah Dia yang sangat baik buat kita. Malam ini ada jawaban buat kita. Mari kita menghampiri Dia.